Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dan jabatan periode 1 tahun 2026, perkenalkan saya Hasan Albab, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Unwahas Universitas Al-Hasyim dengan NIM 2540606129190 pada hari ini Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Saya bismillah akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Qudusyah Kudus kelas 5 MI materi surat Al-Humazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua? Semuanya berangkat atau ada yang izin hari ini? Siapa yang izin? Oh, kok nggak berangkat? Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga segera sembuh. Dan sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita belajar Quran Hadis. Mari kita berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, Mas Rashid, silakan maju ke depan. Yo. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Berdoa selesai. Tadi sudah dimulai doanya oleh Mas Rashid, ketua kelas kita. Dan sebelum kita mulai, untuk lebih meningkatkan nasionalisme kita, mari kita nyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh siapa biasanya? Aska. Oke, kepada Aska silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Semangat, semangat, semangat. Oke. Kiaman, kiaman, kiaman. Sini, sini. Semuanya sudah berdiri? Alhamdulillah sudah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya boleh duduk.
Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, hari ini yang Pak Albert ingin pelajari hari ini adalah ada kaitannya dengan lagu tadi. Yakni tadi masih hafal? Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Jadi seseorang di Indonesia itu yang pertama kali dibangun adalah bangunlah jiwanya. Lalu bagaimana membangun jiwa itu? Di antaranya adalah kita dengan mempelajari surat Al-Humazah ini. Jadi surat Al-Humazah. Di antaranya, pernah gak kalian melihat ada teman yang membuli temannya? Membuli. Ngerasani, pernah gak? Menggunjing temannya, pernah gak? Mungkin ada yang sudah pernah tapi taubat. Alhamdulillah. Nah, hari ini nanti kita akan bahas bareng-bareng. Karena hari ini kita akan nanti membaca bersama-sama Al-Humazah. Lalu kita mempelajari artinya per ayatnya. Lalu setelah itu kita nanti berusaha memahami dan mengamalkannya. Untuk selanjutnya, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke. Alhamdulillah hari ini kita semangat semua meskipun sekarang kita sudah masuk menjelang zuhur. Sudah jam setengah 12 lebih. Hari ini Pak Abab menampilkan gambar ini. Tahu gambar apa ini? Ada yang saling menghujat temannya. Di kelas kita ada tulisannya, dilarang menghina, mengejek, membuli, menganiaya terhadap sesama teman. Lah, Pak Abab mau juga nampilin sebuah video. Ini videonya, nanti coba kita lihat bersama-sama. Nah. Balasan bagi pencela. Neraka Hutomah, hancur lebur. Dan di sana banyak tiang-tiang ditutup rapat sehingga nggak bisa. Nauzubillah. Oke. Jadi yang tadi Pak Abab tampilkan surat apa tadi? Al-Humazah. Teman-teman bisa dibuka bukunya. Kita buka bersama-sama. Kita belajar surat Al-Humazah halaman 67. Di sini alhamdulillah kita ada 6 kelompok. 6 kelompok. Kita baca bareng-bareng, tapi satu kelompok satu ayat. Nanti kelompok 1 dipimpin Mas Asraf bareng-bareng, semuanya ikut bareng-bareng. Kelompok 2 dipimpin Mas siapa? Mas Fakih atau Mas Haisam. Kelompok 3 siapa? Mas Rizdan. Kelompok 3 siapa? Mas Didin saja. Kelompok 5 Mas siapa? Mas Dirjen tadi ya. Kelompok 6 Ahrisna. Tapi yang mimpin satu, tapi semuanya ikut. Oke? Kita baca bareng-bareng, kita sambung ayat, yakni surat Al-Humazah di buku halaman 67. Bareng-bareng. Satu ayat sampai setelah ayat ke-7 nanti kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 1.
Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Terus, kelompok 5. Kelompok 6. Bareng-bareng semuanya. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini kita tadi bersama-sama membaca ayat 1 sampai 9. Oh iya, biar lebih kompak, ayo kita nyanyikan terjemahannya pakai lagu. Siap? Siap? Terjemahannya kita nyanyikan pakai lagu biar semangat terus. Tidak bosan-bosan belajar, tidak bosan-bosan membaca Al-Quran. Kita baca terjemahannya dan juga penjelasan dengan pakai lagu, pakai bahar hazaj kalau dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu arut. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Humazah itu makiyah, surat nomor 104, turun setelah Al-Qiyamah. Jumlah ayat ada 9. Neraka itu untuk 4 dan pencela, bukan harta berhentungnya merasa kekal, tidak boleh melakukan neraka utama balasannya. Semoga kita bisa selamat dari siksa utamanya. Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulling kafi kafana kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tadi sudah membaca dan menyanyikan bareng-bareng, yakni tentang surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini tadi turunnya di mana? Di Mekah. Namanya Al-Humazah itu Makkiyah. Maksudnya sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah mendapatkan wahyu surat Al-Humazah. Nanti kita tetap jawab adzan di akhir. Jadi ini sambil kita dengar adzan, sambil jawab, nanti kita tetap doa bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu turunnya ini posisinya pada surat nomor 104. Jumlah surat Al-Quran 114. Jadi ini menjelang atau mendekati akhir surat An-Nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, yakni turunnya setelah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu juz berapa? 29. Dan jumlah ayatnya ada 9. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dalam surat ini tadi diawali dengan wailun. Wailun kalau dalam tafsir Jalalain, ini saya bawa hasyiahnya.
Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Jadi besok kelas 6 kita ada pelajaran Nasir Jalalain dan kita akan belajar sedikit dari ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Yakni wailun itu diterangkan di sini, yakni wailun itu kalau bahasa Indonesianya celaka. Atau di sini disebut kalimatul azab. Celaka itu wailun. Dan pendapat yang kedua adalah nama jurang di neraka Jahannam. Jadi di neraka Jahanam itu Pak Abah pernah cerita dulu, panasan neraka Jahanam itu sebutir aja, secuil aja neraka Jahanam bisa menghancurkan gunung. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa sampai 7 samudra itu habis gara-gara secuil api neraka Jahanam. Itu diantaranya panasnya neraka Jahanam. La haula wala quwwata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dinamakan Al-Humazah? Al-Humazah kalau dalam buku ini dijelaskan, Al-Humazah itu siapa? Pengumpat. Pengumpat itu ngomongin kejelekannya orang tapi tidak secara langsung. La haula. Contohnya, itu loh Mas Aska kok orangnya hitam banget, jelek banget orangnya, ya Allah semoga dia itu dapat istri cantik. Itu ngomongin kejelekannya orang lain, itu namanya humazah. Jelek-jelekin temannya secara bisik-bisik, makanya disebut humazah. Kalau dalam tafsir Al-Misbah ini, Prof. Quraish Shihab menjelaskan, al-humazah itu seperti kalau kita doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, dorongan ataupun bisikan dari setan. Kita doa selamat dari bisikan setan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi orang kalau al-humazah itu bahasa Indonesia adalah pengumpat. Allahu akbar. Dan lumazah itu pencela, membuli, menggunjing, menghina temannya secara langsung, itu namanya pencela. Oh iya, adanya selesai kita doa bareng-bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Allahumma rabb hadhihi tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Jadi dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan, termasuk di buku kita, yakni bahwa orang yang sering mengkumpat orang lain ataupun mencela, mengata-ngatai temannya, kamu ini jelek, kamu ini sering marah-marah, kamu ini kentutan, kamu ini sering ambil orang, menghina temannya secara terang-terangan dan terus-menerus. Karena apa? Karena secara bahasa Arab lafaznya pakai jamak taksir. Masih ingat jamak taksir? Jamak taksir iku isim kang ma'anane kanudono ma'ano akeh. Kalau bahasa Indonesianya, jamak taksir itu isim yang menunjukkan makna banyak. Jadi artinya banyak. Maksudnya kita sering mencela orang, kita sering mencela orang lain, menghina, menggunjing, membuli. Itu na'udzubillah tempatnya adalah wailun, yakni neraka wail atau jurang di neraka Jahannam. Nah, pernah nggak ngelakuin itu? Alhamdulillah. Jika pernah, kita istighfar bareng astagfirullahaladzim. Segera istighfar. Lah orang yang masuk neraka wail itu bagaimana? Allazi jama'a malahu wa'addadah, yakni orang yang mengumpulkan harta bendanya. Biasanya orang yang sering menghina orang lain itu orang yang punya rezeki lebih banyak. Contohnya ada teman yang uangnya sedikit sangunya, saku kok hanya 1.000, kamu nggak sangu ya. Sering menghina temannya. Dia uangnya banyak, disombong-sombong. Ini loh, saya uang sangu saya 20.000, banyak. Kamu nggak ada, saya yang paling kaya. Itu kadang orang yang sering mencela
itu dia biasanya sering menghitung-hitung uangnya. Dan dia selain menghitung, yahsabu'an nama lahu akhadah. Dia merasa bahwa dengan uangnya dia bisa kekal. Padahal orang kalau punya banyak uang nggak mesti hidup kekal. Orang kaya mati, orang miskin mati, lahir. Alhamdulillah. Jadi semua orang akan meninggal, ya akan ada yang kekal. Semua orang akan meninggal. Meskipun dokter juga akan meninggal. Ya raja-raja meninggal. Lah, kala layum badan nafil khotomah. Jangan demikian. Demikian itu orang yang kayak itu akan dilemparkan di neraka khotomah. Wama adraka mal khotomah. Apa sih khotomah itu? Narullahil muqaddah, yakni api Allah yang dinyalakan. Jadi panasnya api itu sangat panas. Kalau dulu Yai Sya'roni Ahmadi, salah satu masyayikh Qudsiyah yang ada fotonya di sebelah kita, itu pernah menerangkan kalau ada orang kok masuk neraka, setelah itu dia masuk di api dunia, maka dia bisa tidur di dalamnya. Maksudnya panasnya neraka itu sangat panas. Kok ada orang masuk neraka, setelah itu masuk ke api dunia, dia bisa tidur di dalamnya. Karena saking panasnya api neraka. Saking panasnya allati tattali'u 'al afidah, sehingga sampai membakar naik sampai ke hati. Panas banget. Innaha 'alaihim musadah. Sesungguhnya api itu tertutup rapat. Jadi enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar. Fi amadin mumaddadah. Dan orang-orang yang lakuin dosa itu, dia na'udzubillah akan diikat pada tiang. Mari kita istighfar bareng-bareng. Seandainya mungkin dulu pernah ngelakuin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Tadi Rabbi zidni ilman nafi'a. Nah, agar ilmu kita manfaat, Pak Abab hari ini akan membagikan soal kerja kelompok teamwork LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman akan saya kasih ini satu kelompok. Nanti ketika Pak Abab kasih pertanyaan, semuanya berdiri, dipimpin ketua kelompok. Tapi semuanya berdiri. Oke, siap? Oke. Kita tepuk ular. Semangat. Oke. Ini soalnya kelompok satu. Nah. Kelompok 2. Setelah ini nanti Pak Bab akan ngasih pertanyaan. Boleh dibahas dengan kelompoknya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tadi yang Pak Bab sampaikan nanti akan Pak Bab tanyai satu per satu. Bisa silakan Pak Bab kasih waktu sebentar. Nah, setelah ini nanti sambil diskusi Pak Bab akan memberi pertanyaan atau teman-teman presentasi satu kelompoknya dengan Pak Bab kasih satu pertanyaan. Oke, Pak Bab juga bawa di sini. Oke, sudah? Kelompok 1, silakan berdiri semua. Kelompok 1, oke, Mas Asraf dan lain-lain. Coba Pak Bab mau tanya, apa bahasa Arabnya atau potongan ayatnya mencela di belakang? Apa? Al-humazah. Wailul likulli humazah. Oke, tepuk tangan. Jadi mencela di belakang atau ngerasani itu perbuatan yang dilarang. Tidak boleh
lakukan. Lanjut kelompok 5. Silakan berdiri. Kelompok 5. Apa arti dari yahsabu? Mengira. Yahsabu annama lahu akhada. Tepuk tangan. Jadi mengira kalau dunia itu bisa mengekalkan, padahal raja-raja juga mati, padahal punya uang banyak. Sehingga kita di sini berharap semoga setelah pelajaran ini kita nanti bisa lebih baik dari sebelumnya dan kita bisa menjadi pribadi yang tidak mencela serta tidak mengumpat dan tidak mengumpulkan menghitungnya sampai lupa melakukan ibadah. Selanjutnya untuk penutup, untuk evaluasi, teman-teman bisa dikerjakan PR di rumah. Bisa dibuka bukunya halaman 74, 75 dan 76. Kita kerjakan di rumah, jadi belajar di sekolah, belajar di rumah. Yakni 10 pilihan ganda dan 10 jawaban esai, 5 yang pendek dan 5 yang panjang. Refleksinya hari ini iya sampai C, A, B, C. Dan tugas di rumah ini sebagai bahan kita untuk muhasabah, introspeksi. Kali saja kita pernah melakukan, kita bisa introspeksi sebagai bahan refleksi kita. Dan pada kesimpulannya hari ini, yakni pada gambar di proyektor ini, neraka Wail itu untuk pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta bendanya, menghitungnya dan merasa kekal. Dan itu tidak boleh dilakukan. Kala. Karena apa? Layum badan nafil hutomah. Maka balasannya adalah neraka hutomah. Semoga kita bisa selamat dari siksa hutomahnya dan kita akhiri dengan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada pertanyaan atau tidak? Insyaallah pertemuan akan kita lanjutkan lagi pada waktu yang akan mendatang. Dan pertemuan mendatang yang akan kita bahas adalah surat Al-Bayyinah. Jika ada pertanyaan boleh langsung, boleh juga WA di nomor saya di bawah ini atau nomor saya. Dan kita pokoknya selalu belajar dan semangat terus. Jangan sampai kita berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Akhiri hari ini kita dengan doa Maula Yasol bersama-sama, dan setelah itu kita sholat jamaah duhur ya bareng-bareng. Maula Yasol wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwa bil mustafa bal yawma qasidana wa ufir lana ma ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak Abah mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Insyaallah kita ketemu di hari mendatang. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.